Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lebah Studio. Bagi mereka yang baru menjumpai channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Lebah Studio guys. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat di samping insan yang tersayang guys. Oke, makluman, Lebah Studio merupakan satu channel YouTube daripada Sabah, Malaysia. Lebah Studio dia lebih kepada konten-konten reaction dan juga review. Review adalah pelbagai. Semua konten yang berkaitan dengan reaction adalah menjadi keutamaan kepada channel Lebah Studio guys. Jadi untuk makluman, Anda boleh melihat konten ataupun video-video yang telah pun dibuat oleh Lebah Studio di dalam channel ini guys. Oke, pada kali ini saya tertarik dengan satu posting video daripada channel Pegawai Jalanan yang telah diupload pada 18 April 2021 guys. Selama ini banyak komentar yang membuat komen di dalam YouTube saya. Dia mengatakan bahwa kita jangan berbalah, jangan bergaduh. Kita adalah serumpun. Jadi saya tertarik cari di mana fakta yang menceritakan tentang kita ini adalah serumpun. Dan setelah mencari faktanya dan jawabannya berada di video ini. Setelah saya menjumpai video ini, saya telah meyakini bahwa kita adalah serumpun, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Kita adalah serumpun daripada Kesultanan Melayu guys. Tajuk video pada kali ini yaitu sejarah terpisahnya Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Singapura, dan juga Melayu Brunei guys. Dan untuk kita melihat lebih lanjut, kita simak video ini guys. 3, 1, go. Oke, right. Sejarah terpisahnya Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Oh, ini sebelum itu, sekiranya Anda ada fakta lain, Anda boleh cari sendiri guys. Kemungkinan ada percanggahan data di sini guys. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Nonton guys. Lihat sama-sama. Selain kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, maka dari etnis Melayu juga memiliki Kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya. Salah satu dari Kesultanan Melayu yang terkenal adalah Kesultanan Johor. Johor merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka. Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa. Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18. Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan. Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan Jazirah Melayu, Kepulauan Riau, termasuk Singapura masa kini, Kepulauan Anambas. Lihat dalam peta ini, jadi kawasan yang dikuasai oleh Johor pada abad 1824 nih, dia meliputi Riau, Lingga, Singapura guys, dan sebagian sedikit di Sumatera guys. Oke, tengok lagi macam mana. Tambelan dan kelompok Pulau Natuna, kawasan di sekitar Sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat, dan Siak di Sumatera Tengah Timur. Selain itu, Kesultanan Johor Riau juga menyatakan bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar, Bendahara Pahang,
dan Trengganu adalah sekutunya. Di antara para sekutunya di awal abad ke-17, terdapat Champa yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini. Penguasa Champa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor pada tahun 1606 atau sekitarnya. Hubungan akrab tersebut dipertahankan selama beberapa puluh tahun lamanya. Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Namun Kesultanan Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis kemudian membangun kesultanan baru di Bintan. Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan. Sampai di sebagian di Sumatera. Dalam Salalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Shah, salah seorang putra Raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor. Sultan Alauddin Shah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor. Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600-an. Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Shah III dengan Laksamana Belanda Jacob van Heemskerk pada tahun 1567 sampai 1807. Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik ke kerajaan Belanda di tahun 1603. 3 tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada Laksamana Medlive. 2 buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606. 1606. Dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka. Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor. Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh. Setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor. Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya. Dan pada saat bersamaan, kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya. Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor. Masalah antara Johor dan Jambi bermula di saat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Shah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor, yaitu Sultan Hamad Shah, dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659. Antara tahun 1722 sampai dengan 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 mengakibatkan pewaris tahta yang sah, yakni Raja Kecil, melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Siak dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Siak Sri Indrapura. Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah, maka Raja Pelalawan saat itu, yaitu Maharaja Rela II, memutuskan memisahkan diri dari Johor. Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil yang berkuasa di Siak Sri Indrapura karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor.
Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Lela II, sehingga Siak Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekalahan Pelalawan. Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya, yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan, sedangkan Maharaja Lela II dinobatkan sebagai orang besar kerajaan Pelalawan karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor. Setelah Kesultanan Siak Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian pada tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda, serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pada tahun 1824, wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris. Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan. Ini punca dia. Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia, dan Inggris menguasai semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia. Kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor. Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura, sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang. Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang, dan Johor, Kesultanan Melayu yang dipisahkan, yang kini menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Cerita ini guys sangat memberi inspirasi dan sangat memberi manfaat kepada yang mendengarnya guys. Kalau sebelum ini saya cari fakta kenapa istilah serumpun itu wujud. Jadi jawabannya adalah dulu saya hanya beranggapan bahwa serumpun karena kita rumpun Melayu. Tapi apa faktanya? Jadi faktanya adalah karena kekuasaan Kesultanan pada masa itu, dan apabila campur tangan kuasa Belanda dan kuasa Inggris, dan mereka telah membagi kawasan, dan secara otomatis Kesultanan Melayu pada waktu itu untuk mengurangkan kekuatannya, maka mereka pecahkan kepada 4. Dan itulah sekarang ini bahasa di Malaysia, bahasa orang Melayu di Singapura, di Brunei, dan juga di Indonesia, walaupun dia punya slang itu ada sedikit perbedaan, tapi semua boleh saling paham memahami guys. Walaupun dalam video ini dia mengatakan bahwa informasi ini jangan ditelan mentah-mentah, karena cari maklumat sendiri, cari maklumat lain supaya Anda boleh mendapat maklumat yang lebih jelas dan lebih paham lagi. Dan sekiranya ada tersalah informasi daripada saya mohon maaf. Tersalah kata, tersalah informasi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita sama-sama belajar dan kita akan coba memahami sedalam mana maklumat mengenai cerita itu guys. Jadi sekian daripada Lebah Studio. Jangan lupa sokong saya dengan cara Anda menekan lonceng dan juga subscribe. Dan sekiranya Anda ada permintaan, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.